Hai, nama saya Ainul Yakin. Saya umurnya 28 tahun. Pendidikan terakhir saya S2 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Master Bisnis Administratif. S1 saya di Sarjana Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya menjabat sebagai Ketua Gapoktan SBASU 1 dengan jumlah anggota petani 120 orang dengan jumlah areal garapan 200 hektar. Selain budidaya padi, saya juga memiliki pabrik beras dengan nama Aina Agritama dengan total pekerja 40 orang. Alasan saya terjun di dunia pertanian karena ingin memodernisasi dunia pertanian daerah saya, karena di sini memiliki potensi yang sangat besar, sehingga ini adalah salah satu peluang untuk anak muda terjun ke dunia pertanian. Anak muda bisa bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Mas Ainul Yakin. Saya di sini bertujuan untuk observasi PT Nur Ain Agritama, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mas Ainul Yakin. Bisa dijelaskan mengenai company profil dan sejarah usaha ini? Perusahaan ini bergerak di bidang beras, tapi di sini juga ada geosablotan, kemudian juga kita di budidaya padi. Nah, untuk alamatnya di Gembongan, Kecamatannya Tanjungsari, Kabupatennya Karawang. Kalau pabrik ini mulai berdiri tahun 2005. Nah, itu ayah saya yang ngelolanya, kemudian diteruskan ke saya mulai tahun 2017 dan resmi jadi PT itu tahun 2019. Baiklah, berikutnya bagaimana sih cara manajerial Mas Ain untuk memproduksi barang atau proses pelayanan kegiatan usahanya? Kalau untuk karyawan di sini dibagi 3 ya. Yang pertama ada yang bagian dalam, bagian luar, sama bagian lapangan. Nah, kalau yang bagian dalam itu dia khusus produksi, dia jadi kerjanya di dalam pabrik. Nah, yang kedua yang di luar itu yang kalau belanja gabah, jadi kalau misalkan belanja dia turun ke lapangan. Nah, kalau yang terakhir itu yang mengelola ladang sawah. Nah, untuk jumlah karyawannya, kalau yang dalam itu sekitar 4 orang. Nah, yang pimpinannya ada 2 orang. Nah, terus kalau yang di luar ada 13 orang dan pimpinannya 1 orang. Nah, kalau yang di ladang ini banyak sebenarnya, itu rata-rata karyawan lepas. Nanti itu untuk karyawan. Nah, untuk di sini udah menggunakan mesin penggilingan ya. Sebenarnya ini mesinnya masih tradisional, tapi insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi mesin yang udah otomatisnya akan selesai. Jadi kedepannya udah menggunakan listrik semua untuk mesin. Baik, untuk selanjutnya, seperti apa sih pemasarannya? Apakah masih seperti biasa atau ada cara yang sudah dikembangkan online? Kalau di kita ini masih B2B ya, jadi artinya bisnis to bisnis. Jadi kita masih menjual langsung masih offline. Nah, untuk pemasarannya kita ada 2. Pertama ke toko beras, nah yang kedua langsung ke pasar induk. Nah, untuk pasar induk sendiri, pertama ada di pasar induk Cipinang, Jakarta, yang kedua pasar induk Johar. Nah, untuk toko beras itu ada yang di Purwakarta, ada yang di Karawang, ada yang di Jakarta juga. Nah, cuman kita masih belum menggunakan online. Selanjutnya mengenai manajerial keuangan. Untuk permodalannya berasal dari mana dan sampai mana kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan? Apakah tidak pernah dicatat? Jika ada pencatatannya, sudah menggunakan komputerisasi atau masih tulis tangan atau manual? Untuk permodalan kita ada 3 skema permodalan. Yang pertama permodalan dari mandiri ya, dari saya. Yang kedua dari bantuan dari perbankan. Nah, terus yang ketiga kadang ada petani yang menitipkan modalnya di sini. Nah, terus untuk pencatatan kita udah menggunakan sama kegiatan keuangannya udah dicatat. Nah, udah mulai menggunakan komputerisasi ya, jadi ketika melihat yang lalu itu tetap bisa dilihat.
walaupun pakai komputer tapi kita tetap juga menggunakan pencatatan manual di buku supaya agar ketika terjadi kehilangan di komputer masih tetap ada datanya ada di buku. Selanjutnya, bagaimana sih menentukan harga produk tersebut dan berapa jumlah penjualan setiap harinya? Nah, untuk penentuan harga produk kita masih mengikuti sistem pasar ya. Jadi kita ketika harganya naik, harga berasnya juga ikut naik. Nah, ketika turun itu juga ikut turun. Nah, jadi harga beras itu juga bergantung sama harga gabah. Nah, di pasaran ketika gabahnya naik berasnya juga ikut naik. Nah, untuk jumlah penjualan per hari kita udah memasarkan 10 ton beras per hari ya. Kemudian, bagaimana sih dalam menghadapi pandemi COVID seperti sekarang ini? Kalau untuk pandemi COVID-19 kita tidak terlalu berdampak ya, karena kan beras kan kebutuhan pokok manusia. Jadi permintaan tetap ada, apalagi kan dengan adanya BLT ya, jadi masyarakat tetap bisa beli. Selain itu juga kan ada bansos gitu, jadi pemerintah bekerja sama kita untuk menyediakan bansos buat masyarakat di area Jawa Barat. Jadi kita tetap ada permintaan tiap hari.